Selamat datang di ruangan konseling saya yang begitu sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk mengikuti sesi konseling yang pertama pada malam ini. Oh iya, saya sedikit melihat intake inform juga dengan apakah betul dengan Firman? Iya. Muhammad Firman? Iya, betul. Oke. Sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Oke, jadi ini yang pertama kali ya? Iya. Oke. Apakah sudah pernah mencari tahu gitu apa itu konseling ataupun browsing gitu? Lihat di YouTube? Pernah lihat di YouTube. Pernah. Oke. Seperti apakah itu konseling menurut Anda gitu? Seperti mengobrol. Iya. Oke. Oke, jadi di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli yang bermuara kepada teratasinya suatu permasalahan pada diri konseli itu sendiri gitu ya. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Anda sebagai konselinya. Oke, dan juga untuk durasinya gitu ya, durasi satu sesi konseli ini sekitar 25 sampai 35 menit ke depan tergantung bagaimana tingkat kerumitan suatu permasalahan itu sendiri. Nah, di sini saya sebagai konselor yang tentunya harus memegang asas gitu ya. Jadi di BK itu ada asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan yaitu saya sebagai konselor harus dengan sungguh-sungguh merahasiakan segala bentuk percakapan. Apapun yang Anda bicarakan kepada saya harus menjaga kerahasiaan tersebut, baik itu secara visual dan audio ataupun catatan yang saya catat gitu ya. Nah, adapun jika Anda berkenan gitu ya, video ini dipublikasikan atau mungkin Anda ingin video ini diperlihatkan kepada keluarga, teman, ataupun pasangan Anda, itu saya izinkan dengan keberkenanan Anda sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini saya dan juga Anda harus secara terbuka dalam membicarakan ataupun meluapkan yang menjadi permasalahan Anda. Dan yang terakhir, salah satunya ya, ini ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan yaitu di mana saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli harus secara sukarela berkenan dalam melaksanakan sesi konseling ini gitu ya. Nah, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke. Sebelumnya saya izin untuk merekam secara visual maupun audio ataupun catatan gitu ya. Dan seperti yang sudah saya tadi katakan, bahwasanya saya harus memegang teguh kerahasiaan. Jadi apapun bentuknya, mau itu tulisan, suara, ataupun video, visual ya, itu terjamin keamanannya. Oh ya, dari tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzal Bajali. Saya mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, yang saat ini berperan sebagai konselor yang akan membantu menyelesaikan permasalahan yang Anda alami saat ini. Oke. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita mulai saja sesi konselingnya. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Firman, sebetulnya ada permasalahan apa nih sehingga Firman dengan sukarela gitu ya berkenan mengikuti sesi konseling pada hari ini, pada malam ini? Pengen berhenti merokok. Berhenti merokok. Berhenti merokok. Oke. Saya penasaran nih, apa yang
Anda alami gitu ya. Persisnya mengapa Anda pengen berhenti merokok gitu ya? Ada alasan lain kah? Alasannya jahat uang. Jahat uang ya. Iya. Jadi Anda tidak bisa memanage uang Anda gitu sehingga terutama dalam hal membeli rokok gitu ya. Oke. Saya semakin penasaran nih. Sebetulnya apa nih yang membuat Anda hendak berhenti merokok sehingga Anda bisa berkenan datang ke sini gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan agar agar Anda bisa memanage lebih baik lagi gitu dalam hal finansial ataupun keuangan. Nah, adakah alasan lain selain itu? Atau cuma Merusak badan. merusak badan? Oke, jadi Anda ingin hidup lebih sehat lagi gitu. Iya. Oke, jika saya simpulkan, Anda ingin berhenti merokok dan tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini ingin berhenti merokok karena itu dengan pembelian rokok dan penggunaannya itu membuat Anda semakin kesulitan boros gitu ya, boros dalam mengatur keuangan Anda dan juga merusak organ-organ tubuh Anda gitu. Oke. Di sini saya ada pertanyaan ya, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh dan membutuhkan waktu untuk Anda menjawabnya. Ini jadi silakan Anda buat posisi senyaman mungkin, serileks mungkin gitu ya. Sekarang Anda boleh tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan lewat mulut. Oke. Oke, sekarang silakan Anda tutup mata. Oke. Lakukan sekali lagi, tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut perlahan. Oke. Sekarang bayangkan udara di sekitar Anda berubah warnanya, dan warna itu adalah warna kesukaan Anda. Setiap tarikan nafas yang Anda hirup, Anda keluarkan secara perlahan, dan setiap nafas yang dikeluarkan itu membawa semua hal negatif yang ada di tubuh Anda. Sekarang tarik nafas yang dalam, bayangkan udara yang ada di sekitar Anda itu ikut masuk ke dalam tubuh Anda dan membersihkan hal-hal negatif. Sekarang keluarkan perlahan lewat mulut dan bayangkan hal-hal negatif yang ada pada tubuh Anda itu keluar bersama dengan udara. Oke, sekarang saya ingin Anda bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan tertidur. Karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam tidur itu, ada sebuah keajaiban yang keajaiban itu membantu menuntaskan semua permasalahan Anda. Sekarang bayangkan Anda terbangun di pagi hari. Dan di pagi hari itu, Anda terlihat semakin berbeda. Anda terlihat berbeda dari hari biasanya. Saya ingin bertanya, di pagi hari yang berbeda itu, apa yang Anda rasakan sehingga Anda merasa berbeda? Apa yang Anda rasakan? Oke, katakan saja jika sudah terbayang. Apa yang dirasakan? Beda. Berbeda. Apakah Anda merasa lebih tenang, lebih bahagia,
Lebih tenang. Lebih tenang. Oke. Apa yang Anda lakukan di pagi yang berbeda itu sehingga Anda merasa lebih tenang? Beres-beres semua. Beres-beres rumah. Oke. Ada lagi selain itu? Udah. Udah. Oke. Di pagi hari yang berbeda itu, ketika Anda merasakan tenang dan Anda melakukan hal positif, yaitu beres-beres rumah, apakah ada orang lain yang melihat Anda berbeda di pagi hari itu? Ada. Ada. Siapakah itu? Orang tua. Orang tua. Apa reaksi orang tua ketika melihat Anda di pagi hari itu sangat berbeda? Kaget mungkin. Kaget? Selain itu? Bahagia. Bahagia. Oke. Jadi di pagi hari itu ada orang tua yang melihatnya dan dia merasa kaget. Orang tua Anda kaget karena mungkin melihat Anda berbeda di pagi hari itu. Dan orang tua Anda merasa sangat bahagia. Oke. Selain orang tua, apakah ada lagi orang yang melihat Anda berbeda di pagi hari itu? Tetangga. Tetangga? Bagaimana reaksi tetangga ketika melihat Anda berbeda di pagi hari itu? Aneh mungkin. Aneh. Oke. Selain itu, ada lagi reaksi dari tetangga? Udah. Udah. Apa yang orang tua Anda katakan di pagi hari itu? Di pagi hari saat Anda merasa sangat berbeda. Kenapa kamu berbeda? Kenapa Anda berbeda? Oke. Selain itu, adakah ucapan lain, perkataan lain, hal-hal positif lain? Kalau tidak ada, berarti cukup ya? Iya, cukup. Oke, cukup. Sekarang saya ingin Anda membuka mata. Boleh Anda jelaskan apa yang Anda alami di pagi hari itu? Saya merasa sangat tenang. Selain itu, apa yang Anda lakukan di pagi hari yang berbeda itu? Beres-beres rumah. Beres-beres rumah. Oke. Dan bagaimana reaksi orang yang melihat Anda, orang tua? Sangat aneh. Sangat aneh dan mungkin bahagia ya melihat perbedaan ataupun hari di mana orang tua Anda melihat Anda sangat berbeda pada pagi itu. Oke. Dan ketika rasa tenang itu muncul, perasaan tenang itu muncul, dan mungkin perasaan bahagia juga muncul. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Nah, ketika perasaan tenang dan bahagia itu muncul, di bagian tubuh manakah yang paling Anda rasakan? Di semua badan. Di semua badan. Yang adakah perasaan yang paling Anda rasakan sangat plong, sangat berbeda gitu? Ya, perasaan yang begitu besar. Bagian dada. Di bagian dada. Oke. Sekarang saya ingin Anda menutup mata kembali dan letakkan tangan Anda di dada. Oke. Saat perasaan tenang dan bahagia itu muncul, saya ingin bertanya nih, apakah perasaan itu begitu besar? Iya, besar. Oke, sangat besar ya. Apakah perasaan itu berbentuk? Berbentuk. Oke, berbentuk. Sebentar. Boleh dijelaskan jika digambarkan itu berbentuk seperti apa? Bulat. Oke, bulat ya. Apakah perasaan itu berwarna? Berwarna Oke, berwarna apa nih? merah.
berwarna merah. Oke, sekarang bayangkan kaki Anda masuk ke dalam perasaan besar yang berbentuk bulat dan berwarna merah itu. Membawa Anda masuk ke pengalaman-pengalaman bahagia, pengalaman yang Anda rasakan sama, memiliki ketenangan dan kebahagiaan seperti Anda terbangun pada pagi hari itu yang sangat berbeda. Mungkin itu di kelas SD, kelas 4, 5, atau 6, ataupun di kelas 10, di kelas 1, 2, 3, di kelas di waktu SMK, SMP, Di kelas 2 SMP. Oke, di kelas 2 SMP. Apa yang Anda lakukan di saat Anda merasa tenang dan bahagia saat Anda berada di kelas 2 SMP itu? Berkumpul bersama teman SMP. Berkumpul bersama teman SMP. Dan perasaan itu muncul, perasaan tenang dan bahagia itu begitu besar. Oke, besar ya, sangat besar. Oke. Saya penasaran nih. Apa yang Anda lakukan saat berkumpul dengan teman-teman Anda sehingga Anda merasa begitu bahagia dan tenang? Bermain, mengobrol. Bermain, mengobrol ya, atau berdiskusi gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi selain itu? Udah. Udah. Oke. Sekarang saya ingin Anda turun lebih dalam lagi ke pengalaman Anda saat Anda memasuki sekolah dasar atau SD. Mungkin itu kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Oke. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda berada di kelas 6 itu sehingga Anda merasa lebih tenang dan bahagia? Bahagia mau naik ke kelas SMP. Bahagia karena mau naik ke kelas 1 SMP. Oke. Dan perasaan bahagia itu muncul saat Anda hendak beranjak dari kelas 6 ke kelas 1 SMP gitu. Ke kelas 7. Iya. Oke. Ada lagi selain itu? Udah. Cukup. Oke. Sekarang Anda boleh buka mata dan boleh simpan lagi tangannya. Saya ingin bertanya, apakah perasaan Anda sekarang lebih tenang? Lebih tenang. Oke, lebih bahagia mungkin ya. Lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, jika diskalakan ya, dari 0 sampai 10, yang mana 0 adalah skala terendah dan 10 adalah skala tertinggi, yang menggambarkan bahwa 0 adalah kondisi Anda yang paling buruk gitu ya, dan 10 adalah kondisi Anda yang paling baik. Nah, maka di skala manakah perasaan Anda saat ini gitu ya? Apa yang Anda rasakan saat ini? 4. Oke. Jika seandainya nih Anda mampu terbebas dari kondisi Anda saat ini, yaitu Anda ingin berhenti merokok gitu ya, dan target Anda ingin lebih mengurangi penggunaan ataupun pemakaian zat nikotin itu. Iya. Oke. Nah, jika seandainya Anda mampu terbebas dari itu, harapan Anda nih setelah melakukan sesi konseling ini ingin naik ke skala berapa kira-kira? 7. Oke. Ingin naik ke skala 7. Oke, sekarang saya ingin bertanya, untuk mencapai harapan Anda, untuk mencapai skala 7 itu,
Apa yang perlu Anda lakukan? Memperbaiki pergaulan. Oke. Memperbaiki pergaulan ya. Selain itu, ada lagi? Pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Ada lagi selain itu? Udah. Oke. Untuk mencapai skala tersebut, yaitu skala 7 gitu ya, Anda akan melakukan yang perlu Anda lakukan yaitu memperbaiki pergaulan. Mungkin Anda harus lebih bijaksana dalam bergaul gitu ya, dan bijaksana dalam memilih lingkungan pertemanan, memilih teman. Nah, apa yang harus Anda lakukan selain itu gitu ya, untuk lebih mempercepat Anda dalam mencapai tujuan itu, mencapai skala itu? Saya menabung. Selain itu, melakukan olahraga, membeli makanan yang sehat, dan membeli makanan yang sehat. Ada lagi selain itu? Udah. Cukup. Oke. Jadi untuk mempercepat proses Anda dalam mencapai tujuan Anda, selain Anda lebih bijaksana gitu ya dalam memilih lingkungan pertemanan, terutama memperbaiki pergaulan gitu ya, dan selain itu Anda akan menabung, berolahraga, dan membelikan uang gitu ya untuk makanan yang sehat. Oke. Saya ingin dalam 2 atau 3 hari ke depan Anda melakukan apa yang sudah Anda katakan barusan ya, yaitu memperbaiki pergaulan, memilih teman, menabung, olahraga, membelikan uang untuk makanan-makanan yang lebih sehat gitu ya. Dan dalam 2 atau 3 hari ke depan, saya juga ingin Anda melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti saat Anda berada di pagi hari yang sangat berbeda itu, yaitu beres-beres rumah ya. Selain itu Anda juga tadi sudah menyebutkan olahraga. Ada lagi selain itu? Membaca buku. Oke. Dan saya ingin di sesi kedua yang akan datang, Anda melaporkan hal-hal positif dan perubahan positif yang Anda alami gitu ya, selama 2 atau 3 hari ke depan. Nah, sebelum sesi konseling ini berakhir gitu ya, saya ingin Anda menuliskan pesan dan kesan selama mengikuti sesi ke-1 konseling ini gitu ya. Anda tuliskan kesan Anda bagaimana setelah mengikuti sesi konseling ini. Silakan. Sekarang ini silakan.
silahkan Anda pegang terlebih dahulu, dan saya juga akan menuliskan kesan dan juga pesan selama mengikuti sesi pertama, sesi ke-1 konseling bersama Anda. Sekarang silakan Anda boleh bacakan apa yang barusan Anda tulis. Silakan dibaca. Saya merasa sangat terbantu dan merasa lebih baik. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah dengan konseling ini di sesi pertama ini ya, ini bisa menjadikan ataupun membantu Anda menjadi lebih baik lagi. Dan saya pun akan membacakan kesan dan pesan yang saya tulis ya selama sesi konseling ini. Saya merasa dan mengerti permasalahan yang Anda alami saat ini, dan saya sangat bangga karena Anda mampu menemukan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Pesan dari saya, tetap semangat dan selalu hebat. Oke. Alhamdulillah, mungkin sesi konseling ke-1 ini baiknya diakhiri sampai di sini saja. Saya memohon maaf apabila mungkin ada perkataan dari saya yang kurang mengenakan ataupun ada hal yang keliru yang mungkin itu tidak sengaja mengenai ataupun melukai hati Anda gitu ya. Dan saya sekali lagi sangat berterima kasih karena Anda sudah dengan senang hati berkenan untuk mengikuti sesi konseling ke-1 ini. Terima kasih banyak, hati-hati di jalannya, dan sampai jumpa di sesi kedua. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.